Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ahmad Zulkarnain akan membahas tentang software Smart Studio, software untuk membuat program PLC brand Autonix. Jadi kalau kita mau lihat seperti apa tampilan dari PLC-nya, nah ini kita dapat lihat. Jadi nama PLC-nya itu LP S070 T9D6. Jadi nanti kita bisa lihat gitu ya, apa namanya, PLC-nya seperti apa gitu. Jadi ini tampilan dari PLC-nya. Kita akan bahas tentang apa saja yang ada di tool-tool dalam software ini. Jadi standarnya kalau kita mau bikin program atau pertama kali kita bikin program, nah itu yang pertama adalah kita pilih di sini adalah new project. Jadi di sini ada pilihan new project. Kemudian nanti ada pilihan itu tipe PLC-nya kita pilih. Nah, mulai dari yang 4 in sampai 7 in. Jadi ini versi software yang lama. Jadi sekarang sudah diupdate bisa sampai 10 in ya. Jadi saat ini kita akan coba dengan versi yang ini, yang nantinya kita akan coba trial atau kita coba upload dan download. Jadi kita pilih dulu versi yang ini, LPS070 T9D6 underscore V2. Ini menandakan bahwa versinya. Kemudian kita langsung oke aja karena kita pakai sistemnya leader. Jadi kalau ini untuk nanti ketika mau di print hasil leadernya, nah itu dia nanti muncul apa, judulnya apa, perusahaannya apa, yang membuat siapa. Nah ini komennya tentang program tentang apa gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kita oke aja. Nanti tampilannya seperti ini, seperti tampilan leader pada umumnya. Ya di sini ada tangganya, nama juga ladder ya, namanya tangga. Jadi caranya untuk turun tangga itu gimana? Caranya itu dengan cara insert line. Nah, atau cara cepatnya itu bisa Ctrl L. Nah, jadi kalau kita pakai keyboard, nah itu tinggal pencet Ctrl ditahan sambil L-nya kita tekan. Jadi L-nya kita tekan. Kemudian langkah selanjutnya adalah saya akan memperkenalkan tool-tool apa aja yang ada di ladder ini. Nah, yang pertama adalah biasa ya, standarnya itu ada NO. Nah, kita kasih alamat aja, misalnya M0. Jadi nanti kita bahas tentang memori yang ada di dalam PLC-nya Autonix. Nah, ini adalah NO. Nah, sekarang kita pilih yang NC, kita tinggal klik NC. Kasih aja misalnya M1. Nah, jadi penulisannya itu tinggal M kasih angka, dia mau dikasih angka berapa. Jadi maksimal itu di 10.000. Taunya dari mana 10.000? Kita bisa lihat parameter, kita klik parameter. Jadi di sini akan ada maksimal memorinya. Nah, jadi ini M ini dia maksimal di startnya di sini. Ini startnya di 1000. Nanti kalau kita mau ganti 10.000 itu bisa. Tuh, jadi mulai dari 00 sampai 99999. Jadi itu ya. Itu adalah maksimal dari si M-nya. Kemudian apa aja selain NO sama NC? Nah, kita akan menemukan yang namanya di sini ada racing pulse. Jadi fungsi dari racing pulse ini adalah untuk memberikan satu sinyal trigger up. Jadi kalau kita lihat di sini lihat hasil gambarnya ya, kita lihat misalnya kita kasih M2. Nah, jadi kalau kita lihat di M2 ini, nah ini ada arah panah ke atas, berarti namanya racing pulse. Jadi dia hanya akan memberikan satu pulse, walaupun nanti pas push button yang kita tekan ataupun
eh, push button internal, eksternal. Kalau kita tekan sekali, ya dia hanya kita tekan terus gitu ya, dia hanya akan memberikan satu sinyal up, sampai nanti ketika kita lepas kemudian kita tekan lagi, nah baru dia akan memberikan push lagi. Jadi ketemu sinyal down-nya dulu, baru dia bisa memberikan nilai 1. Nah kalau yang ini kebalikannya, jadi kalau kita tekan, nah jadi kalau ada push button tekan, dia tidak akan memberikan sinyal, tapi ketika kita lepas dia baru akan memberikan sinyal. Jadi dia akan memberikan sinyal ketika dilepas push buttonnya. Seperti itu. Jadi terus apa lagi di sini adalah ada output ya. Jadi urutannya itu ada NO, NC, kemudian ada pulse di sini disebutnya resting pulse ya. Jadi pulse ke atas. Kalau ini itu falling ya. Jadi buat sinyal ke bawah. Nah, sementara yang ini adalah output ya. Kita kasih alamat misalnya M100. Jadi simpelnya itu kita kasih aja alamat M100. Jadi dia otomatis akan menggeser sendiri posisinya ke sini karena dia udah tahu posisinya kalau dia adalah output. Tuh, dari brand lain biasanya kita harus bikin pagar tangga-tangga yang lurus seperti ini itu satu-satu. Tapi kalau dia sinyalnya output di Autonix, di program Autonix, dia udah langsung pindah ke sisi sini gitu ya. Jadi itu output. Nah ini juga ada lagi outputnya, dia bentuknya ini outputnya dia bentuknya itu dia pulse gitu. Jadi hanya sekali memberikan sinyal. Jadi kalau kita tekan ini dia nyala terus, tapi kalau yang ini dia akan nyala tapi hanya sekali gitu ya. Jadi hanya nyala sekali saja gitu. Kemudian ini ada juga yang kebalikan juga sama gitu. Kita kasih M200. Nah jadi ini outputnya biasa standar, kita bisa nama nih, kita di sini kita bisa kasih nama nih out. Nah ini berarti out rising ya, out rising pulse. Terus apalagi outputnya di sini ada set dan reset ya. Jadi kalau set dan reset dia harus berpasangan. Jadi ini sementara hanya menjabarkan tentang item-item yang ada di sini ya. Jadi di sini ada reset juga. Jadi kalau kita melihat sini, nanti kita akan bahas tentang bagaimana fungsi-fungsi ini akan kita manfaatkan atau kita tes gitu di alatnya ya. Jadi misalnya kita kasih alamat M6. Nah jadi outputnya seperti ini semua ya. Jadi untuk output sinyal digital ya yang bentuknya bit ya, 1 atau 0. Jadi fungsi itu dia hanya memberikan logic 1 atau 0, on atau off. Jadi logiknya hanya 2. Nanti gimana nanti yang logiknya yang bentuknya word. Nanti kita akan coba nih, yaitu ada di sini namanya full instruction. Jadi untuk saat ini tutorialnya ini tentang membahas fungsi-fungsi yang ada di sini. Nah kita lihat lagi fungsi ada untuk menambah garis. Nah ini garis ya. Jadi kalau mau kita lihat di sini, nah ini buat membuat garis. Nah, kemudian gimana bikin garis ke bawah, gimana caranya bikin garis ke bawah? Itu simpel ya. Jadi kita tinggal klik F6 sini ada tulisan F6, maka bisa pakai keyboard itu juga bisa sini F6. Nah tahu kita pakai klik di sini F6. Nah jadi garisnya akan turun. Jadi ini untuk fungsi-fungsi percabangan. Bagaimana dengan hapus gitu kan ya. Jadi hapus itu sebenarnya sederhana ya, bisa pakai hapus ini gitu kan ya. Kita klik ya, dia hapus gitu kan ya. Atau cara cepatnya adalah kita tinggal klik yang warna di sini, kita ketik delete. Nah maka dia akan menghapus gitu kan ya. Nah
jadi fungsinya itu hanya buat penghapus seperti itu. Nah, nextnya kita akan bahas tentang fungsi-fungsi yang ada di situ dengan kombinasi yang ada di HMI-nya. Jadi software ini nanti ada dua software, yaitu Smart Studio dan GP Editor. Nah, nanti kita akan coba bagaimana mengkoneksikan antara Smart Studio ini dengan GP Editor. Jadi nanti di PLC-nya Autonix ini itu dia udah satu kesatuan. Jadi dalamnya ini sudah ada PLC-nya. Jadi dalam sini nih, nah itu sudah ada PLC di dalamnya. Nah, adapun bentuk